Yayasan Get Plastik Indonesia adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, terutama berfokus pada pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Saat ini kami sudah memiliki 30 lebih komunitas yang kami dampingi di seluruh Indonesia, dan rata-rata komunitas yang kami dampingi adalah komunitas yang tersebar di pesisir Indonesia. Jadi selama kurang lebih dari tahun 2016 kami mulai bergerak untuk fokus di riset dan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kami di sini sebagai pegiat lingkungan dan kami sekelompok pemuda yang bisa dibilang pedulilah tentang kebersihan di Pulau Bungin. Sebelumnya, luas Pulau Bungin ini hanya sekitar 2,5 hektar. Titik sentral nolnya itu ada di masjid. Nah, setelah populasi bertambah, perkembangan penduduk sangat pesat, maka habislah tanah pasir yang 2,5 hektar ini. Nah, oleh karena itu, masyarakat punya budaya sebagai suku Bajo, itu biasanya bapak-bapak melaut, meninggalkan keluarga dan anak istri sehingga mengharuskan tinggal di sini. Terjadilah penumpukan kakak dalam satu rumah. Oleh karena itu, dibuatkanlah semacam lahan-lahan baru. Nah, untuk menentukan material lahan baru ini, nah dulu secara adat itu ditentukan titik-titiknya. Kalau tidak salah ada 4 titik dengan menunjuk kepada sumber-sumber materialnya. Nah, kaitannya dengan sampah di Pulau Bungin, dulu kalau kita mau bangun rumah, lokasinya itu ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Nah, saya mulai dari yang 1 lapis. 1 lapis itu hanya batu saja. Nah, yang kedua, yang 2 lapis itu batu dulu, di atasnya pasir. Ketiga, baru masuk sampah. Nah, biasanya batu dulu, batu karang ini yang saya maksud, batu dulu, kemudian sampah dulu, baru pasir. Apa kedudukan sampah di sini? Itu dia dianggap untuk memenuhi volume lokasi tersebut. Nah, tetapi itu merupakan hal yang keliru. Seiring dengan berjalannya waktu, maka sampah itu mulai berserakan di Pulau Bungin. Nah, cuma yang paling besar itu memang sampah plastik. Nah, kalau kita hitung sekarang ada berapa volumenya, sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Karena dia ada 3 tempatnya. Pertama di dasar laut, yang sudah mengendap berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian ada yang hanyut. Nah, yang hanyut ini, itu juga dari 2 sumber. 90% dari Pulau Bungin itu sendiri dari internal, 10%-nya dari luar. Terbawa arus intertidal pasang surut laut dari pesisir sekitarnya. Nah, yang ketiga, sampah yang tertanam di pemukiman. Nah, biasanya itu adalah sampah-sampah plastik. Dan berubah sekarang. Apa kedudukan sampah di Pulau Bungin? Apa image masyarakat tentang sampah? Mereka masih beranggapan bahwa sampah ini hanya kita bersihkan adalah di dalam rumah. Ya terserah kalau halaman, yang penting itu sudah kita buang dari rumah kita. Nah, sehingga sanitasi kita sangat buruk seperti itu. Nah, itulah jenis-jenis sampah yang perlu kita urai sebetulnya. Kalau sampah daun, kemudian sampah-sampah organik, itu masih bisa diurai lah oleh alam. Dan kambing di sini juga makan daun, sisa makanan. Nah, tapi kalau sampah-sampah plastik, itu benar-benar mengotori. Hadirnya program pendampingan mesin pirolisis ini di Pulau Bungin juga terjadi karena salah satu kolaborasi kami dengan kuratorial berliterasi alam dan budaya, yang pada saat itu kami memang dipertemukan dengan kawan-kawan MZ Art Gallery yang memang berfokus pada pengelolaan limbah kerang di Pulau Bungin. Jadi pertemuan ini memang sempat dilakukan secara online, jadi kami dengan tim kuratorial dari berliterasi alam dan budaya itu. Awal mula perkenalan kita dengan program PKN berawal dari salah satu teman yang pernah datang ke Bungin, menginap beberapa hari di Bungin dan itu 1 tahun yang lalu kayaknya. Nah, kebetulan kami dihubungi dan lokasi tempat kami akan dijadikan salah satu lokasi di PKN, terus dipertemukan dengan Get Plastik yang mungkin basicnya sama ya, sama-sama peduli tentang sampah plastik gitu.
berkoordinasi ya secara online untuk melihat bagaimana sih potensi program pengolahan sampah plastik menjadi energi ini bisa terjadi di Pulau Bungin gitu. Dan ternyata hasilnya memang dari apa yang sudah Get Plastik lakukan dengan teman-teman di MZ Art Gallery lakukan memang sangat sejalan, karena yang pertama kami fokus pada pendampingan komunitas pesisir yang mana mereka mau untuk mengelola dan mengolah sampah plastiknya menjadi energi. Dan ini juga menjadi salah satu tujuan kami untuk mengenalkan mesin pirolisis ini kepada komunitas pesisir yang ada di Indonesia. Tentunya kami sangat menyambut baik kolaborasi dengan Get Plastik, karena kami saat ini terus terang merasa kesulitan bagaimana caranya mengatasi sampah plastik yang ada di Pulau Bungin ini. Nah, dengan adanya Get Plastik ke sini, kami merasa sangat terbantu. Apalagi outputnya menjadi bahan bakar gitu, yang mana mungkin bahan bakarnya bisa dipakai oleh nelayan sekitar. Jadi ini adalah mesin pirolisis Get Plastik. Ini adalah produksi dari mesin pirolisis yang ke-31 di Pulau Bungin. Untuk tipenya sendiri ini adalah tipe GPM 10 dengan kapasitasnya itu 10 kg. Nah, mesin pirolisis sendiri itu adalah mesin pemanasan sampah plastik menjadi BBM. Nah, untuk proses cara kerjanya itu, pertama, sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung reaktor 1, lalu setelah dimasukkan ke dalam tabung reaktor 1, pintu ini harus ditutup rapat agar tidak adanya oksigen ataupun tidak adanya gas yang keluar dari dalam mesin. Nah, setelah sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung reaktor 1, tabung reaktor 1 ini akan dipanaskan melalui kompor gas. Setelah itu, setelah sampah plastik yang ada di dalam tabung reaktor 1 ini panas, gasnya akan mengalir melalui pipa gas ini. Nah, setelah gasnya mengalir ke dalam pipa gas ini, gasnya itu akan didinginkan di dalam tabung kondensor. Nah, jadi di dalam ini itu ada tabung kondensor dan juga ada penampung air untuk mendinginkan gasnya. Nah, setelah gasnya didinginkan, gasnya akan berubah menjadi liquid yang mana kita sebut itu adalah solar, dan juga ada bensin. Nah, untuk hasil dari pengolahan sampah plastik melalui mesin pirolisis ini sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada BBM, yaitu solar dan bensin, juga ada gas propilin, dan juga ada residu black carbon yang bisa kita manfaatkan menjadi bahan souvenir atau asbak atau paving block. Residu black carbon yang dihasilkan dari sisa pengolahan melalui mesin pirolisis ini itu biasanya kita gunakan untuk media tanam juga, karena itu termasuk dalam charcoal, tapi bukan charcoal aktif, dan juga bisa digunakan sebagai tinta untuk melukis. Nah, di sini kita juga akan tes langsung menggunakan solar yang kami buat dari melalui mesin pirolisis ini. Kita akan tes ke mesin nelayan. Menurut Get Plastik juga bahan bakar yang dibuat dengan mesin pirolisis ini udah aman, udah ada uji labnya juga. Salah satu harapan mungkin setelah pilot project ini berhasil adalah ya program ini bisa di scale up, kemudian juga komunitas MZ Art ataupun teman-teman yang tergabung dalam Pokdarwis dan nelayan itu bisa secara mandiri ya mengelola mesin ini, kemudian juga menggunakan solarnya sebagai energi alternatif. Jadi sudah tidak ada lagi mungkin kebutuhan-kebutuhan operasional untuk nelayan bisa melaut.